Ketika waktu libur tiba, beberapa orang menghabiskan waktu liburan mereka dengan traveling ke luar negeri. Seperti yang dilakukan dua gadis muda yang bernama Chris Kramer dan Lisanne Pruhn. Mereka berdua memilih negara Panama yang menawarkan wisata alam yang indah untuk tujuan destinasinya. Namun, siapa yang menyangka, liburan yang biasanya penuh dengan kegembiraan malah berakhir dengan tragis. Ketika dua gadis itu pergi untuk mendaki dan tak pernah kembali. Pada saat itu, tahun 2014, Chris Kramer berusia 21 tahun, sedangkan Lisanne Pruhn berusia 22 tahun. Mereka berdua adalah warga negara Belanda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya dan bekerja di sebuah kafe di sana. Selama 6 bulan, mereka menabung dan merencanakan untuk pergi ke Panama bersama dalam liburan khusus selama 6 minggu. Selain untuk liburan, mereka berharap bisa memperdalam bahasa Spanyol mereka di sana. Chris dan Lisanne tiba di Panama pada 15 Maret 2014. Selama 2 minggu, mereka mengelilingi negara itu sebelum akhirnya tiba di Boquete pada 29 Maret 2014. Pada tanggal 1 April, sekitar pukul 11, mereka melakukan pendakian di dekat hutan di jalur El Pianista yang tidak jauh dari Boquete. Beberapa sumber mengatakan mereka membawa serta seekor anjing milik penduduk setempat untuk ikut serta. Namun, pemilik anjing tersebut menjadi khawatir ketika dia menemukan anjingnya yang pulang tanpa dua gadis itu. Orang tua mereka juga tidak menerima kabar lagi dari mereka semenjak 1 April. Pada tanggal 2 April, mereka berdua melewatkan jadwal tur dengan seorang pemandu lokal. Ketika itu juga, Chris dan Lisanne dinyatakan hilang. Berita itu dengan cepat menyebar ke media dan menjadi perbincangan hangat saat itu. Setelah dinyatakan hilang, pihak berwenang langsung melakukan pencarian besar-besaran di sekitar area hutan. Orang tua mereka berdua yang khawatir dengan kabar itu langsung terbang ke Panama bersama kepolisian Belanda dan beberapa detektif untuk ikut serta melakukan pencarian. Rombongan itu tiba pada 6 April. Setelah 10 hari, pencarian dihentikan karena tidak menemukan apa-apa di sana. Ibu Chris menawarkan hadiah sebesar 30.000 US dollar untuk setiap informasi yang mengarah kepada keberadaan dua gadis itu. 2 bulan kemudian, tepatnya pada 14 Juni, seorang wanita setempat melaporkan kepada polisi bahwa dia menemukan sebuah tas di dekat sungai yang kemudian diidentifikasi sebagai tas milik Lisanne. Tas tersebut berisi barang-barang milik mereka berdua, yaitu 2 ponsel, kamera, dan beberapa barang pribadi milik mereka. Namun, barang yang bisa mengarah ke penyelidikan kasus ini adalah kamera dan ponsel yang bisa menjadi jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Polisi kemudian mencoba memulihkan data dari ponsel dan kamera itu, yang menghasilkan sesuatu yang aneh sekaligus mengejutkan. 100 foto kemudian berhasil dipulihkan. 10 di antaranya menunjukkan momen-momen bahagia pada saat hari pertama pendakian. Namun, 90 lainnya hanya berisi kegelapan malam yang diambil dengan cahaya flash. Ketika log aktivitas ponsel mereka dilihat, hal tidak terduga muncul. Ponsel Lisanne menunjukkan aktivitas panggilan darurat ke nomor 112 pada 1 April pukul 16.58. Pada 2 April, melakukan panggilan ke 112 dan 911 pada pukul 7 sampai 13.56. Sebelum akhirnya, ponsel tersebut kehabisan daya pada 5 April. Hal yang sama juga terjadi pada log aktivitas ponsel Chris. Namun, ada yang aneh. Ketika pada tanggal 7 sampai 10 April,
terjadi beberapa kali percobaan sandi yang salah di ponsel Chris. Sebelum akhirnya, ponsel itu mati pada 11 April. Sekedar informasi, nomor 112 adalah panggilan darurat di Belanda dan 911 adalah panggilan darurat Panama. Diketahui, tidak ada satupun panggilan yang terjadi terhubung dengan operator. Mungkin karena di tengah hutan ya, jadi tidak ada sinyal sama sekali yang diterima. Di sini kita mendapat petunjuk bahwa dari tanggal 1 sampai 11 April, keduanya atau salah satu dari gadis itu masih hidup, tapi dalam keadaan bahaya atau semacamnya. Itulah kenapa log ponselnya menunjukkan panggilan darurat. Pertanyaan lain muncul, yaitu siapa yang melakukan percobaan sandi yang salah? Ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, mungkin orang yang memasukkan sandi yang salah itu adalah Lisan, karena mungkin Chris sudah meninggal pada 7 April entah karena apa, dan Lisan tidak tahu atau tidak diberitahu sandi ponsel Chris, yang mengakibatkan dia mencoba mengakses ponsel Chris namun selalu gagal. Kemungkinan kedua adalah ada orang lain yang menemukan atau mengambil ponsel Chris. Bisa jadi itu mengarah pada perampokan atau pembunuhan. Namun, jika itu perampokan, kenapa barang-barangnya masih utuh? Entahlah. Lalu kenapa 90 foto yang diambil hanya berisikan kegelapan malam? Kemungkinan besar adalah Chris atau Lisan mengambil foto dengan flash di kegelapan malam karena itu adalah satu-satunya sumber cahaya yang mungkin mereka gunakan untuk melihat jalan atau sekitarnya. Hanya itu alasan yang masuk akal. Menurut informasi pihak berwenang, 90 foto itu diambil dalam kegelapan malam pada tanggal 8 April, 6 hari setelah mereka dinyatakan hilang. Satu hal lagi yang janggal yaitu saat pemulihan data kamera, ada satu foto yang hilang atau dihapus. Saat polisi memulihkan datanya, terjadi loncatan urutan yaitu dari 508 lalu meloncat ke 510, yang artinya urutan 509 sudah hilang atau dihapus. Sebenarnya, ada apa di urutan foto ke 509? Entahlah, itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Setelah bukti-bukti ditemukan, pihak berwenang lalu kembali melakukan pencarian dan menemukan sepatu yang diidentifikasi milik mereka berdua, yang salah satunya masih menyimpan kaki di dalamnya. Sangat-sangat mengerikan. Dan juga ditemukan beberapa tulang yang juga diidentifikasi milik mereka berdua. Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka berdua sudah meninggal. Menurut mereka, kemungkinan besar Chris dan Lisan pergi terlalu jauh dan tersesat berhari-hari di sana dan hanya membawa bekal yang cukup untuk 1 hari. Tanpa makan dan minum, itu membuat mereka terlalu lemah untuk pergi, dan akhirnya pihak Panama menyatakan mereka meninggal akibat dehidrasi dan kelaparan. Lalu kenapa mereka berdua tidak ditemukan dalam 10 hari pencarian? Entahlah, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada mereka berdua. Semua hanya sebatas spekulasi. Spekulasi lain adalah bisa saja terjadi pembunuhan. Siapa yang tahu? Ini semua menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati walaupun saat liburan.